Ya, tugas antara lain tugas kita yang penting itu adalah untuk menfilter kabar-kabar hoax itu. Kadang-kadang video yang hanya di share sepotong seperti tugas penyuluh kompilasi. Kalau saya lebih ke ini, saring dulu sebelum kalian share ya. Itu Kemenak akan selalu hadir di dunia pendidikan. Harus iya, wajib gitu. Kalau enggak ya nanti bisa kecolongan ya istilahnya untuk karakter anak, jadi entah berantah ya. Itu yang paling dikhawatirkan, betul. Jadi harus berimbang, betul. Nggih, itu aja. Mudah-mudahan Kemenak selalu concern di pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Kita berjumpa lagi dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast. Bersama kami telah hadir 3 pegawai Kemenak Rembang, yaitu P3K yang baru dilantik menjadi P3K dan bertugas di lingkungan Kemenak Rembang. Ada Ibu Kristianingsih, beliau adalah penyuluh agama Kristen Kemenak Rembang. Kemudian ada Bapak Ali Mahmud, beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Selang ya. Kemudian ada Ibu Nurul Bahirah, guru bahasa Inggris MTSN 3 Rembang. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama Bu ini bertugas sebagai P3K di Satuan Kerja Kemenak Rembang? Mulai dari sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, wah 3 bulan. Kalau lulusan kuliah kayak fresh graduate. Ya. Padahal pegawai lama rasa baru ya. Betul. Iya, pegawai lama ya rasa baru ya. Baik. Pemirsa, kita akan ngobrol dengan para pejuang P3K yang alhamdulillah lolos menjadi P3K dan bergabung di keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Ibu Nurul Bahirah, boleh diceritakan Ibu bagaimana pengalaman panjenengan awal mula menjadi perjalanannya sampai menjadi P3K di MTSN 3 Rembang, Bu? Baik, sebenarnya saya selaku pengajar mulai dari 2008, kemudian baru ada kesempatan untuk mengikuti P3K itu tahun 2023, namun karena ada kesalahan di pengambilan formasi, akhirnya harus gugur di administrasi. Baru ada kesempatan lagi di tahun 2024 dan alhamdulillah ada banyak sekali afirmasi sehingga kami bisa diberikan rezeki di situ. Ya, rezekinya tahun 2024 ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu sudah berapa lama mengabdi di MTS 3 Rembang? Di MTS Negeri 3 Rembang 17 tahun. Wow, lama sekali. Kalau buat saya bukan waktu yang lama, karena selama mengajar dan selama berkhidmat di situ saya merasa happy, jadinya enggak iya. Jadi sudah kemarin juga memang udah mengajar Ibu ya. Kemarin juga ada yang sempat berkomentar seperti itu, lama sekali. Oh iya toh, saya merasa enggak lama, justru baru beberapa tahun sepertinya, tapi ternyata sudah take too much long ya, too much time. Kalau Bapak Ali gimana Pak pengalamannya menjadi P3K Pak? Alhamdulillah, kalau saya penuh lika-liku ya. Lika-liku ya. Kayak jalannya berlika-liku. Sesuai background pendidikan sebetulnya di sekolahan saya sama pengajar, seperti ya, Ibu Nurul juga. Kok tiba-tiba berubah haluan menjadi penyuluh? Bagaimana Pak itu? Di MTS Ar-Rahman 2 itu juga di tahun 2008. Kemudian di penyuluh sekitar 2010. Jadi lumayan. Selama ini berarti double pekerjaan itu. Fungsi, ya, penyuluh ya pengajar ya. Kemudian di tahun 2016 ada kebijakan yayasan untuk saya sebagai penginiasi berdirinya MI ya, sehingga setelah berhasil kemudian ditetapkan sebagai kepala madrasah juga, sehingga agak berat juga karena backgroundnya pendidikan. Terus ketika ada kesempatan untuk P3K di penyuluhnya itu sebetulnya
berat karena saya sebagai santri dibesarkan di yayasan. Cuma alhamdulillah ketika matur sama Bu Nyai itu diperbolehkan, walaupun hati rasanya sebetulnya pinginnya itu tetap dilarang gitu. Dilarang, tapi ternyata dibolehkan. Tapi satu sisi juga gimana ya di sebuah organisasi atau lembaga itu memang baiknya kan untuk reorganisasi itu normal ya. Kalau semacam kepala itu terus ketika selama hidup itu saya kira menurut saya sendiri juga tidak sehat lembaganya itu. Jadi karena dapat izin kemudian ketika matur Pak Kepala Kemenak sama Pak Kasipenmat arahannya semuanya sudah diambil saja. Dapat restu lah ya. Sama-sama khidmahnya ya akhirnya jadilah ya dapat penyuluh terima ya. Kalau Ibu Ida bagaimana Bu pengalamannya? Kayak berbeda. Saya sama Bu Ida udah lama banget. Betul. Masih nongol di acara-acara kemenakan. Kalau saya sebenarnya backgroundnya sama Bu. Sebenarnya backgroundnya saya pribadi itu pendidikan. Jadi dulu saya guru SD Wijaya Kusuma Sem. Akhirnya di tahun 2020 saya ditawari oleh Pak Pendeta Mondoteko itu untuk menjadi penyuluh. Ada lowongan untuk menjadi penyuluh non PNS pada waktu itu. Akhirnya saya bilang gini, saya tidak linier karena yang diminta itu kan sarjana teologi. Sedangkan saya sarjana pendidikan. Terus itu kan di situ diberitahukan bahwa diutamakan yang teologi. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa gitu ya seadanya. Terus akhirnya izin ke suami untuk saya mengikuti tes dan akhirnya juga lolos. Pada waktu itu tesnya di Semarang pas Covid ya 2020 itu SK pertama saya jadi non PNS gitu. Saya kan banyak keluar ya karena penyuluh itu kan banyak keluar. Saya kok sungkan kalau masih memegang kan meninggalkan tanggung jawab juga ya. Akhirnya saya izin untuk mengundurkan diri. Sebenarnya belum diizinkan, tetapi karena saya mendesak, saya tidak bisa kalau melakukan dua pekerjaan. Istilahnya saya menyita waktu mengajar untuk saya melakukan kegiatan yang lain. Nggak bisa all out juga akhirnya terus diizinkan dengan mungkin dengan berbagai pertimbangan diizinkan untuk keluar dan puji Tuhan berjalannya waktu sambil menunggu kepastiannya karena awalnya kan memang harus tetap linier untuk masuk ke P3K. Cuma suami saya bilang gini, udah dijalani aja, berkat itu tidak akan lari kemana gitu. Sambil menunggu tetap mengajar karena saya pribadi punya yayasan, punya lembaga pendidikan anak usia dini di dekat rumah sana di kampung. Akhirnya saya menunggu itu, saya tetap mengajar di PAUD seperti itu sampai akhirnya tahun 2024 kemarin ya puji Tuhan lolos untuk P3K. Itulah yang dinanti-nanti. Kepastian. Iya, mungkin secara belum lama ya dari 2020 sampai dengan saat ini kan baru 4 tahun sekian seperti itu. Selama menjadi belum ASN ya, belum ASN pegawai honorer lah ya. Ada pengalaman yang berkesan nggak Bu Nurul, Pak Ali dan Bu Ida? Pengalaman yang berkesan lah. Pak Ali. Selama menjadi pegawai honorer. Ya sebelumnya semacam untuk semangat itu saya kira sama karena dasarnya adalah khidmah, Karena pun saya banding di MI itu karena alhamdulillah juga berdekatan, kemudian pekerjaannya tidak berbarengan karena dalam kegiatan yang bersifat mengisi di majelis taklim itu kan biasanya yang banyak sore, malam. Sementara untuk MI itu mulai jam 7 sampai jam 12. Jadi sebelum di P3K ya dalam berkhidmah ya tetap semangat karena ya memang belum tahu kalau P3K itu mamanya gajinya berapa, nggak tahu, jadi
jalan alami, semangat khidmah kepada ilmu dan kepada masyarakat. Masih menjiwai ala-ala pesantren itu kan. Ikhlas. Ya kita juga lagunya juga pas ya, ikhlas beramal. Kalau Bu Nurul gimana Bu? Ada pengalaman yang berkesan nggak selama 17 tahun mengajar? Iya. Pastinya sangat banyak ya Mbak ya. Banyak sekali ya. Kalau ditanya berapa persen antara suka dukanya, itu 70% suka, 30%-nya duka. Sukanya itu selama mengajar di MTS Negeri 3 Rembang, karena memang saya aslinya kan bukan orang Sulang. Kemudian ketemu sama teman-teman yang keluarga yang sudah seperti keluarga sendiri, kemudian dan memang jiwanya mengajar. Jadi saya rasa itu bukan ya seperti tadi, go with the flow, mengalir saja, nggak pernah merasa ada beban. Kemudian bonusnya tadi ketemu anak-anak, hiburan juga ya. Kemudian keluarga besar yang sangat suportif, kemudian hangat. Jadinya merasa kalau ditanya pengalamannya yang paling berkesan yaitu saya menemukan keluarga tersendiri, keluarga hebat di Matsaga, gitu, dan anak-anak hebat di situ tentunya. Dan juga sudah melahirkan generasi-generasi yang hebat juga ya. Sudah banyak cucunya, sudah pada sukses ya Bu ya. Kalau Bu Ida sendiri gimana pengalaman di lapangan seperti apa Bu? Pengalaman yang luar biasa bagi saya karena penyuluh agama, apalagi non PNS pada waktu itu ya, itu adalah sebuah pelayanan. Jadi saya mematri di dalam diri saya bahwa pelayanan itu tidak hanya sebatas di gereja. Jadi ketika saya terjun menjadi seorang penyuluh, yang paling berkesan, yang paling saya ingat itu ketika saya masuk pertama kali di lapas. Jadi kan kita pelayanan di lapas kan, seorang cewek masuk ke lapas, sedangkan yang kita bina di situ ya ada satu cewek, ada beberapa cowok gitu ya. Akhirnya ya gimana ya, perasaannya itu masuk lapas itu ada rasa-rasa gimana gitu. Dan di situ saya mengalami banyak ya istilahnya pengalaman yang luar biasa dari kehidupan mereka yang berada di dalam situ. Bahkan ikut terpanggil untuk ya sedikit memberikan perhatian kepada mereka selama istilahnya support bagi mereka ketika mereka berada di situ untuk menjalani masa-masa di penjara seperti itu. Itu yang sesuatu yang berkesan selama saya ada di dunia ini kan, baru pertama kali itu saya pribadi masuk ke lapas. Dan itu waktu masih ASN, belum ASN, juga masih macam-macam juga ya Bu ya, yang dilapaskan karakternya juga macam-macam juga. Kan masih ada rasa takut, itu pasti ada di backgroundnya mereka kan, kita nggak tahu kita kan nggak berani tanya kamu kesini karena apa kan, itu nggak berani kan. Kalian sensitif ya. Iya kan, takutnya kita menyinggung terus mereka marah kan, gimana gitu ya, menyinggung perasaan juga. Jadi ya mengalir, akhirnya mereka cerita sendiri. Jadi berjalannya waktu mereka curhat sendiri gitu. Kehidupannya, apa yang dilakukan dan seterusnya. Itu yang sangat menarik ya. Iya, betul. Kalau selama kemarin itu kan menghadapi murid itu ya. Kalau ini menghadapi sesuatu yang berbeda. Iya. Ini kan sudah diangkat ya Pak Bu ya. Jadi ada hal yang dirasakan nggak, gimana aku udah diangkat jadi ketika nih kualitasku harus bagaimana gitu. Apalagi kemarin sudah ada pembinaan ya dari Bapak Kakanwil ya. Seperti apa Bu? Kalau saya pribadi ya banyak perubahan, terlebih apa yang kami terima ya dari non PNS menjadi ASN itu sangat istilahnya jauh lah sebenarnya. Secara kesejahteraan juga kita berbeda. Tetapi secara pribadi dalam pekerjaan ya, waktu dulu saya itu membayangkan ASN itu kok kepenak, misalnya kerjanya mau ngono-ngono tok gitu. Dan nyuwun sewu itu pasti ada sesuatu dari luar seperti itu ya. Iya, omong-omongannya itu dari luar itu ada sesuatu yang tidak baik, pasti ada sisi negatif dari orang luar ke kita ASN seperti itu. Nah, setelah saya masuk
gimana sih caranya supaya pemikiran-pemikiran itu harus bergeser, harus terkikis pastinya secara pribadi juga harus memberikan sesuatu yang berbeda. Setelah kita bisa, kalau kami dalam bidang pelayanan yang memberikan pelayanan yang terbaik, jadi berusaha sebaik mungkin supaya citra dalam arti ASN secara keseluruhan kita, apalagi kita di bawah naungan Kementerian Agama, kita harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya, sehingga mengikis pandangan-pandangan masyarakat agar mereka juga lebih percaya, ternyata tidak semua seperti itu pikiran mereka seperti itu sih yang perlu saya istilahnya garis bawahi itu kalau buat saya. Kalau Pak Ali seperti apa Pak? Ya lebih banyaknya ya sama ya. Cuma karena mungkin juga pemahaman tentang agama itu akan juga membedakan sudut pandang kepada orang lain yang berbeda. Artinya sesuatu yang mendasar lah, apabila kita belum menekuninya itu pasti tidak sepenuhnya memahami di dalamnya. Maka karenanya dengan ajaran-ajaran agama itu kita tidak boleh menilai yang kurang atau yang kurang baik terhadap sesuatu yang kita belum ada di dalamnya. Kemudian ketika sudah masuk di P3K, karena sebelumnya sama sekali ya belum tahu tentang tugas-tugasnya itu bedanya di mana, apalagi juga kesejahteraan ya. Ini ternyata alhamdulillah kesejahteraannya, sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan ini memang diharapkan lebih menjadi motivasi ASN yang berdampak kemenak berdampak kemenak berdampak lebih baik dari disiplin waktu, dari etos kerja, kemudian juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita, karena sekarang ada di pemerintahan, itu memang menjadi tugas utama itu paling tidak mengurangi, kalau belum bisa menghilangkan image-image yang kurang baik di masyarakat terhadap ASN, apalagi di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian juga di sisi lain dari mengikis image masyarakat persepsi kita juga tadi harus berkontribusi yang sebaik-baiknya untuk menciptakan disiplin kerja yang lebih baik, lebih maju. Saya kira gitu ya. Kalau Ibu Nurul kurang lebih sama dan cuma emang etos kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi ya. Karena emang sekarang kan era IT ya, disrupsi teknologi begitu besar. Pekerjaan kita tuh kayaknya semakin padat. Ada teknologi memperingan pekerjaan ya sebenarnya, tapi kenyataannya pekerjaan itu semakin padat dan padat. Kantor saja sebenarnya nggak cukup ya, masih lanjut. Apalagi kalau pengajar juga ya, kan harus menemui anak di kelas, mendampingi, mendidik, kemudian belum lagi administrasi yang mengurus tuntutan administrasi yang menguras waktu gitu. Memang harus kita yang harus adaptif. 24 jam. Kurang 24 jam. Harus menyelesaikan yang belum kelar di sekolahan di madrasah. Satu sisi enaknya di guru itu semacam punya penggemar. Banyak. Iya betul Pak, fansnya banyak. Dinanti-nanti juga punya. Tapi memang tidak sebanyak seperti di madrasah ya. Fansnya memang ke anak-anak itu. Jadi figur. Betul. Jadi enaknya begitu seperti saya ketika bertemu dengan anak-anak dia gitu.
Pak Mahmud. Ini belum bisa move on kayaknya. Memang susah Mbak, kalau sudah jiwanya sudah pengajar ya kan ya Wida ya kan. Pasti Wida juga kangen kan. Wida juga ya. Kalau Ali juga nantinya juga. Kalau saya penyuluhan itu kan kadang masih mengambil juga dari di sekolah ya. Kecil ya, dari kecil sampai yang sepuh ya. Lalu saya ke sekolah saya sendiri itu anak-anak itu ada Wida kayak gitu. Kayak ini kan juga ada, ternyata di penyuluh kan ada Grandmaster juga. Iya, betul. Sebenarnya kan bisa masuk di ranah sekolah juga. Cuma kalau orang dewasa itu kan tidak semenyenangkan anak-anak. sevulgar anak-anak. Kalau Polos. Se-ekspresif anak-anak. Ekspresif. Betul. Iya. Kita sudah berada di keluarga besar Kementerian Agama ya, yang punya PR membentuk kehidupan beragama, yang keberhasilan kita itu diukur bagaimana masyarakat itu bisa menerapkan ajaran agamanya dengan baik. Itu indikasi keberhasilan dari Kementerian Agama. Kalau menurut Bapak Ibu, tantangan dengan visi misi seperti ini apa itu? Bagaimana? Ya pasti ada kendala-kendala dalam pekerjaan itu. Ya lebih besarnya itu di sasaran-sasaran yang jamaah, umpamanya jamaah itu jamaah sepuh. Jadi artinya sering ketika diajari besok bisa jadi sudah lupa. Sudah ada demensia ya. Terus untuk pegang HP juga sudah tidak memungkinkan. Jadi kendalanya disitulah untuk sasaran-sasaran penyuluhan yang di anak-anak sekolah seperti Grandmaster yang itu lebih mudah lah ya. Tantangannya di situ. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya kita mesti punya sabar double, jadi ada pepatah itu andai murid itu semuanya cerdas dan alim, pasti justru gurunya yang akan bingung. Karena ilmunya habis disampaikan, muridnya bisa dan ingat, nanti bingung dari materi lagi. Jadi salah satu keberkahan itu ya punya murid yang enggak cerdas. Jadi artinya kalau punya seperti itu, apalagi seperti yang didawuhkan oleh Mas Syekh kita, tokoh-tokoh kita, bahwa ketika mengajar atau mengadakan penyuluhan, kemudian ada yang sulit atau bandel atau sulit bisa memahami, maka bersabarlah dan yakinlah, karena bisa jadi anak-anak yang seperti itu nanti yang akan mengangkat kamu ke surga, kita ke surga. Jadi agak kemudian mempunyai sabar double, tetap semangat. Kalau menurut seperti apa? Kalau kami di dunia pendidikan memang tantangan terberatnya adalah memang kondisi sekarang ya Mbak ya, serba medsos ya. Nah itu sangat mempengaruhi pola pikir anak, karakter juga. Nah sekarang tantangan bagi kita adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah pendidikan yang tidak hanya sekedar memberikan pengajaran, tetapi juga harus membentuk karakter gitu. Dan itu harus kita sebagai seorang pendidik harus ngemenke bahasa kita, tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga harus merangkul anak. Apalagi sekarang ada KBC juga kan ya, kurikulum berbasis cinta. Jadi itu tantangan bagi kami dan teman-teman itu supaya bisa merangkul anak-anak untuk berkarakter lebih baik lagi. Selain mampu di akademik juga harus bisa lebih berkarakter dari sekolah lain gitu. Jadi dengan teknologi harapan kami itu Kementerian Agama bisa membuat beda dengan sekolah negeri yang lain. Gitu. Sekolah karakter agama karakter anak harus lebih terbentuk gitu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi untuk
membentuk karakter. Apa semenjak menjadi tantangan apa semenjak dipegang Bu Iko ya? Apa? Lebih bernganu untuk Kemenak kita. Oh, Ya brandingnya kuat. dukungan dari si mafia. Harus Iko. Iya. Kalau Bu Ida seperti apa, Bu? Sebenarnya sih sama dengan Bu Nurul ya. Kita itu kan juga masuk ke sekolah-sekolah. Sebelum ada Grandmaster, memang pelayanan kita juga lebih ke sekolah karena di gereja kan sudah ada Pak Pendeta beserta dan pelayan yang lain. Jadi ketika kami masuk ke sekolah, yang kita lihat adalah di mana lingkungan saat ini itu apa ya, mengerikan lah kalau saya boleh bilang, betul. Apalagi dengan suasana-suasana seperti ini, terus sosial media yang kadang mungkin melebih-lebihkan, seperti itu ya. Itu membuat anak ini juga akan berpikiran yang terbawa ke situ gitu lah. Iya, terbawa ke situ. Akhirnya mereka juga akan melakukan satu tindakan-tindakan yang memang harus kita cegah, seperti itu. Nah, dari situ ya tantangannya yaitu bagaimana kita bisa merangkul mereka, bisa membawa mereka supaya mereka itu mendekatnya bukan mendekat ke hal yang negatif, yang tidak baik, tetapi kita mendekatkan mereka kepada hal yang baik, yaitu lebih mendekatkan kepada Tuhan. Kita bisa kumpulan yang sehat, yang baik, sehingga bisa membawa mereka untuk berkembang menjadi lebih positif tentunya. Itu yang harapan kami, dan juga merupakan sebuah tantangan di mana zaman sekarang ini kalau disebut zaman Eden ya ini ya. Tapi jangan membuat anak menjadi ikut ke dalamnya seperti itu. Itu yang menjadi apa ya, tugas istilahnya ya. Tugas kami secara ini pekerjaan juga secara pribadi sebagai orang tua, untuk membawa mereka ke hal yang positif, jadi mereka juga nantinya bisa bermanfaat untuk bangsa negara. Sebenarnya ngeri juga ya melihat anak-anak juga ikut demo gitu ya. Iya. Saya juga ini gimana ini. Tapi insya Allah di rumah aman, nggak ada demo. Ya, tugas antara lain tugas kita yang penting itu adalah untuk menfilter kabar-kabar hoax itu. Kadang-kadang video yang hanya di-share sepotong, seperti tugas penyuluh komunikasi. Kalau saya lebih ke ini, saring dulu sebelum kalian share ya. Itu. Jadi cari kebenaran dari kabar itu. Kalau kalian dapat kabar, jangan terus langsung main teruskan. Baca, renungkan, dan cari tahu apakah itu benar atau tidak. Betul ya. Karena silaturahmi dengan medsos itu sebetulnya tidak sepenuhnya mewakili ketika dengan silaturahmi secara tatap muka. Jadi maka komen-komen yang kadang-kadang sebetulnya kalau ketemu itu beres. Tapi karena lewat medsos jadi panjang dan lama. Nggak selesai. Ada ujungnya. Ada ujungnya. Tugas kita. Apa harapan terbesar dan kontribusi apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk bangsa melalui Kementerian Agama? Ya, antara lain untuk mempertahankan, menjaga karakter generasi bangsa yang bagaimanapun nanti anak-anak muda dan anak-anak kita ini yang akan menjadi generasi penerus kita. Maka karenanya pembekalan yang insya Allah sebetulnya dari Kemenak itu sudah menyeluruh ya, mulai dari sekolahan, mulai dari gerakan kepenyuluhan itu ya, yang menyasar pada sasaran-sasaran yang semua usia itu sebetulnya sudah ya, cuma memang kadang-kadang ada yang perusak. Ini mungkin juga karena lepas dari pemantauan dari orang tua ya. Lepas dari bantuan orang tua ini yang menjadi tantangan kita, tapi kita tetap saja berikhtiar. Harapannya nanti generasi kita tetaplah menjadi generasi yang baik, siap untuk memegang tampuk kepemimpinan di negara kita yang kita cintai ini. Harapannya menjadi generasi
siap pakai multiguna. Siap pakai multiguna generasi emas. Kalau saya pribadi berharap Kemenak akan selalu hadir di dunia pendidikan. Harus ya. Iya. Wajib itu. Kalau enggak ya nanti bisa kecolongan ya istilahnya untuk karakter anak jadi entah berantah ya Bu ya. Itu yang paling dikhawatirkan betul. Ya, jadi harus berimbang betul. Nggih. Nah, itu aja mudah-mudahan Kemenak selalu concern di pendidikan juga. Ya. Harapannya. Untuk harapan kami, harapan saya, mungkin juga harapan semua ya. Jadi generasi-generasi penerus kita itu bisa menjadi generasi yang hebat. Yang hebat bukan hanya secara pemikiran, secara IQ ya, tapi juga secara moral ya, secara sosial dan dalam segala hal. Jadi karakternya juga hebat, pemikirannya juga hebat dan juga mereka juga bisa menjadi sesuatu yang berguna, bisa memajukan bangsa negara ini. Dan khususnya di Kemenak ini dengan hadirnya yang kemarin di launching Grandmaster itu ya, itu juga luar biasa. Memang untuk kami yang di non itu memang sudah melakukan dari dulu, tapi ketika Kemenak melaunchingkan ini, wah berarti ada sesuatu yang ternyata kita itu juga ada tampungannya seperti itu. Jadi program itu sangat luar biasa sehingga membawa khususnya anak muda ini ya, anak muda yang jiwanya apa ya, semangatnya itu tidak salah, semangatnya itu tidak keliru, tetapi semangatnya itu semangat yang positif yang bisa membawa mereka ke hal-hal yang lebih baik dan juga bermanfaat. Betul, kita sebagai satu guru, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai penyuluh, sebagai penggerak-penggerak yang mungkin organisasi yang lain bisa bersinergi untuk membawa mereka menjadi generasi yang hebat. Mungkin seperti itu harapan kami. Siap. Luar biasa, ini mantap sekali ya Bapak Ibu. Obrolan kita sore ini saya tidak dibatasi oleh waktu ya. Ini sudah menyita waktu untuk bertugas. Ya, pemirsa, demikian obrolan istimewa kita dengan para pegiatnya, dengan Bu Ida, Pak Ali, dan Bu Nurul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Baik tugas dan sukses. Amin. Semoga tetap semangat ya. Tetap semangat. Harus semangat. Keluarga besar dari Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.